rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para jamaah hadirin keluarga saudaraku yang sama-sama saya hormati, kita lanjutkan pelajaran kita yang diambil dari kitab Nasha'ihul Ibad. Kemarin sudah 2 kali pertemuan kita sedang membahas salah satu hadis Kangjeng Nabi, dan hadis ini disebut dengan hadis qudsi, hadis yang secara tekstual langsung dari Allah dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Kangjeng Nabi. Makanya hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Kemarin kita sudah membahas 2 poin dari hadis ini. Poin yang pertama kemarin, ya ibadi inni haram tuzulma. Poin yang pertama adalah Allah telah mendeklarasikan, menginformasikan, menyampaikan, mengumumkan kepada kita bahwa kata Allah, inni haram tuzulma, aku mengharamkan diriku, kata Allah, untuk berbuat zalim. Itu yang pertama kemarin. Maka karena Allah saja sang pencipta kita tidak melakukan kezaliman, maka kata Allah, faja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, maka aku pun mengharamkan kepada kalian, kata Allah, untuk berbuat zalim. Kemarin zalim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kebalikan dari zalim apa kemarin? Adil. Adil itu jadi bukan sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Poin yang kedua kemarin, ya ibadi kullukum dolun illa man hadaituhu. Kata Allah, kalian semua itu tersesat. Dolun, sesat. Maka mintalah hidayah, mintalah petunjuk kepadaku. Karena ingat, kita ini di dunia sedang mengembara. Lagi mengembara kita di dunia, lagi merantau. Ini dunia bukan kampung kita. Kayak orang Jawa, orang Sumatera, orang Medan ke Jakarta, dia lagi merantau, ngumbara. Itu bukan kampungnya. Mau bagaimanapun dia pasti kembali ke kampung aslinya. Dunia adalah tempat merantau bagi kita. Dan rata-rata yang namanya orang merantau di kampung orang pasti nggak tahu apa-apa, nggak bakalan tahu apa-apa. Yang orang Sumatera, yang orang Jawa yang pertama kali ke Jakarta, ke Bekasi, pasti pertama nginjek Jakarta atau Bekasi nggak bakal tahu apa-apa. Nggak tahu stasiun di mana, terminal di mana, mall di mana, kantor ini pajak dan lain-lain di mana, dinas sosial, nggak bakalan tahu rata-rata. Karena kita bukan orang sini. Begitupun kita hidup di dunia, kita nggak ngerti apa-apa. Bagaimana berumah tangga yang benar, bagaimana ngurus anak yang benar, bagaimana berpolitik yang benar, bersosial, semuanya kita nggak ngerti. Maka kata Allah, mintalah petunjuk supaya kamu tidak tersesat hidup di dunia, biar kamu pulang ke akhirat, ke negeri kita yang asli selamat. Nah, kemarin kita itu minta petunjuk, minta hidayah itu salah satunya kita lakukan dalam apa kemarin? Mudah-mudahan lupa lagi. Kalau ngaji lupa lagi kan jadi nggak ditambah materinya. Kemarin salah satu cara untuk kita minta hidayah petunjuk ke Allah itu dalam apa kemarin? Sholat. Ketika baca Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Itu
Itulah doa kita kepada Allah setiap sholat, agar kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus, jalanmu yang benar, jalanmu yang diridhoi. Ya Allah, jangan tuntun langkah kami melenceng dari jalan-jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, jangan jerumuskan kami ke lembah-lembah kehinaan, kesesatan. Jangan ya Allah, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah. Maka untuk mendapatkan hidayah nggak ada lagi solusi, jawaban yang paling tepat kecuali jaga sholat kita. Karena di sholat itulah kita terus memohon agar diberi hidayah, petunjuk oleh Allah. Tanpa hidayah, bimbingan, petunjuk Allah, ngaco hidup kita, ngaco, keliru, keder, ketipu mulu kita, salah mulu kita, kecewa mulu kita. Kayak kemarin saya contohin ya, istri yang hari ini kita jadikan istri itu udah hasil nimbang-nimbang, udah hasil nyeleksi dari berbagai pacar-pacar kita yang tereliminasi. Tapi pada buktinya setelah kita nikah hari ini, apa yang kita rasakan? Capek, pusing. Aduh, itu gara-gara kita tidak memohon petunjuk kepada Allah dalam menentukan calon pendamping hidup kita. Banyak salahnya, banyak. Mencek orang Sunda mana ya? Hari salah milih tenon kabelejo ya. Cek orang Sunda mah, aduh kabelejo wae teh. Banyak gara-gara kita hidup tanpa bimbingan petunjuk Allah. Jaga sholat. Nomor 1 sholat. Rumah tangga pengen harmonis, istri, suami, anak semua yang di rumah sholat, jaga. Usaha pengen berkah, rezeki pengen berkah, lancar, jaga sholat. Semua anak buah kita semua jaga sholat. Bersosial, bertetangga, berpolitik, semua kuncinya hanya di sholat. Dan ingat, kemarin sudah disampaikan, sholat juga lah yang menjadi satu-satu ibadah yang menentukan ibadah-ibadah kita yang lain. As-sholatu abwabul a'mal. Sholat adalah penentu amal kita. Kalau nanti di akhirat amal kita, amal sholat kita diterima, maka amal yang lain insya Allah ada harapan diterima oleh Allah. Tapi kalau dalam koreksian sholat saja sudah acak-acakan, maka jangan harap amal sodako, amal haji, amal umroh, amal berbakti ke orang tua, amal-amal yang lain gak bakal ada harapan diterima kalau amal sholatnya ditolak oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama dihisab nanti di akhirat, di hari kiamat, ibadah sholat kita. Maka jaga sholat. Mobil khusus para saudaraku, keluargaku yang hari ini kita sedang ada di sini, tidak ada yang bisa menuntun langkah kita di sini. Kita harus bagaimana kecuali petunjuk dari Allah. Maka jangan sampai tertinggal sholat. Biar tambah tenang, biar tambah nerima, biar segala-galanya. Kebahagiaan sholat tidak akan bisa kita rasakan, tidak akan bisa dibeli oleh apapun. Katakan Kanjeng Nabi, qurratu aini bis sholat. Kebahagiaan hatiku adalah ketika aku sholat. Cuman kira-kira kita dulu perokok atau bukan? Kita dulu kita perokok atau bukan kita? Ada nggak yang lahir bawa bako? Ada nggak? Nggak ada yang pas lahir bawa bako, nggak ada. Kita ingat ya, waktu belajar ngerokok pertama, apa SD apa apalah dulu, sekali ngisep kita batuk-batuk. Kita ingat itu pas lagi belajar ngerokok itu sama teman kita, disuntik anjing kita sama teman kan ya. Ayo lu merokok lu, nggak keren lu, nggak maco lu, wah apa aja kan ya. Kita kagak mau ngerokok ya sama temen. Ya, disuntik anjing mulu sama teman kita kan itu. Akhirnya ngerokok kita maksain. Sekali isep batuk kita, batuk. Boro-boro sebatang, enggak. Seisep aja udah batuk kita, batuk enggak kuat. Enggak enak rokok itu, pahit, enggak enak. Tapi besok ketemu teman kita lagi kan, ayo gitu kan. Seisep lagi, terus aja kita continue, konsisten. Seisep, lama-lama jadi kuat setengah batang. Lama-lama kuat sebatang, lama-lama
2 batang terus lah. Sekarang mah ada yang 2 bungkus sehari. Bahkan kalau kagak ngerokok udah kayak udah kayak digebukin Cina katanya ini kalau kagak ngerokok katanya. Peribahasanya. Nggak betah karena kita nggak ngerokok. Nikmat rokok. Begitupun ibadah, begitupun sholat, begitupun tahajud, begitupun wiridan habis sholat, semua ibadah kita. Emang hari ini enak gak ibadah kita? Enak gak? Bohong, bohong banget ya kalau ada yang bilang. Ada yang bilang sekarang ibadah enak, bohong banget ya. Kalau sholat kita enak, gak bakal buru-buru. Gak. Kenapa kita sholat di jemping-jemping mulu kan gitu ya? Johor 3 menit beres kan gitu ya. Sepion dan nabrak apa aja kita sholatkan ya. Gak usah pakai surat mah sunat, Fatihah aja. Ruku subhana rabbiyal azimi sekali aja. Yang penting ada tumaninah. Dicepet-cepetin kita sholat. Saking kita belum menikmati, belum merasakan enak lezatnya sholat. Guru saya almarhum al-maghfur lah, Allahu yarham, menyampaikan, kalau kita pengen nikmat duha, nikmat tahajud, nikmat sholat, nikmat berjamaah, apa kata guru? Apa ngarasakeunana hampir 30 tahun karaku Allah dibere rasa eta. Setelah 30 tahun konsisten istiqomah menjaga tahajud, menjaga duha, menjaga berjamaah, baru sama Allah dikasih qurratu aini fis shalah, kenikmatan kebahagiaan hatiku ketika aku sholat. Itu enggak ya kayak tadi lah, kayak kita ngerokok, enggak langsung ujung-ujung enak. Ibadah sama, harus dilatih, harus konsisten, harus istiqomah. Baru ini mah baru tahajud seminggu udah pengen ngerasain nikmatnya tahajud, masih lama, puluhan tahun. Itu guru kita yang ahli ibadah, ahli ilmu, apalagi muda-muda kayak kita kan gitu ya. Kita mah 50 tahun nikmat sholat udah alhamdulillah kita mah ya. Tapi walaupun seumur hidup nggak pernah menikmati sholat, nggak apa-apa. Yang penting kita terus latihan supaya Allah berikan tadi kenikmatan, kelezatan sholat kita. Nggak apa-apa seumur hidup ini. Jadi harus dilatih, harus dilatih. Baru nanti kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Saudaraku pernah dengar nggak ada peribahasa begini nih, ada omongan begini nih. Beres sholat, terus dia ngomong. Nih suka ada bahasa di kita di masyarakat gitu ya, suka ada ya kata-kata begini nih. Habis sholat ada yang ngomong, duh enak ya udah sholat mah gitu. Duh tenang ya udah sholat mah gitu. Temen cek orang Sunda mah jongjonnya udah sholat mah gitu. Suka ngedenger nggak ada kalimat itu? Suka ya. Habis sholat, orang habis sholat terus ngomong begitu ya. Duh enak ya udah sholat mah gitu. Tenang udah sholat mah ya gitu. Suka ada yang ngomong gitu ya. Itu kalau ada yang ngomong begitu, tolong hentikan, jangan lagi diulang gitu ya. Jangan lagi dilakukan omongan model begitu ya. Takutnya kedengeran sama orang yang udah ahli ibadah. Nanti kita disenyumin sama mereka gitu ya. Ayo jujur. Sebetulnya nikmat enak tenang itu harusnya udah sholat apalagi sholat. Seharusnya ya. Kita dapat ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan itu, kenikmatan itu udah sholat apalagi sholat. Ya Nabi juga bilangnya begitu kan, qurratu aini fis shalah. Kebahagiaan, ketenangan, kesenangan hatiku itu ketika sholat, bukan habis. Cuman kita mah ya tadi gitu ya. Makan dulu, sholat dulu. Kita mau milih makan dulu apa sholat dulu? Kan iya kan pilihannya begini ya. Kalau sholat dulu berarti supaya makannya tenang. Kalau makan dulu supaya sholatnya, begitu kan ya? Alasan kita begitu kan ya? Makan dulu, sholat dulu, makan dulu. Mendingan lagi sholat mikirin makan, apalagi makan mikirin sholat? Mendingan mana? Mendingan lagi sholat mikirin makan, atau lagi makan mikirin sholat? Mendingan mana? Gak ada mendingnya. Artinya memang kalau secara fikih makruh sholat dalam keadaan perut lapar, gak boleh ya. Makruh ya. Kalau lagi puasa azan jangan sok-sokan alim,
Tak dulu ya, saya mau berjamaah dulu, mau ngejar 27 derajat, padahal perutnya lapar. Jangan. Sholat aja, makan aja dulu kolak tuh, makan dulu aja tuh gorengan sama lemper ya. Jangan sok-sok alim segala ngejar 27 derajat lagi sholat mikirin lemper gitu ya. Jangan, makruh kata fikih, kelas fikih, kelas syariat. Tapi kalau udah naik kelasnya ke hakikat, udah naik ke tasawuf, harus sholat dulu. Karena apa artinya kenikmatan bakwan dan lemper dan sambal kacang dibandingkan kita mi'raj berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada bandingannya tuh. Mau rela sudi ngebandingin nikmatnya ngobrol sama Allah sama bakwan sama lemper kan gitu ya. Parah amat kita ya. Tapi kelas kita kan ya kita bertahap ya. Jangan langsung ke hakikat, tetap ya bertahap. Ya nggak apa-apa, kelas-kelas kita makan aja dulu. Karena memang makruh kata fikih, makruh ya. Gitu ya. Jadi nggak ada lagi agar kita terus dituntun, diberi petunjuk. Nggak ada lagi solusinya kecuali jaga sholat kita, karena di dalam Fatihah ada doa khusus untuk kita agar diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Kita lanjutkan poin ketiga dalam hadis ini. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu pastat amuni ut'imkum. Poin ketiga dalam hadis ini kata Allah, ya ibadi kullukum ja'iun. Kamu itu semuanya orang-orang yang lapar. Ini Allah yang bilang. Sampai masalah lapar ada di hadis ya. Ini Allah sampai kenapa jadi dibahas masalah lapar kita ini ya. Sampai di hadis ini Allah yang bilang, kamu itu semua orang-orang lapar, kata Allah begitu. Kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, kata Allah. Apa artinya? Bicara lapar, bicara rezeki, bicara perut. Artinya tidak ada yang bisa menjamin rezeki kita di muka bumi ini kecuali Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah kata Allah yang melata di muka bumi ini kecuali semuanya aku jamin rezekinya. Bayangin. Semua, bukan cuma kita, binatang, pohon-pohonan, semua makhluk hidup rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua orang lapar kecuali orang yang aku beri makan. Artinya nggak ada yang bisa ngasih makan ke kita kecuali Allah. Anak yang hidupin bukan kita, bukan bapaknya. Atau kita juga di sini yang ngasih makan bukan pemerintah, bukan Allah yang ngasih rezeki buat kita. Yakini itu. Dan rezeki kita sudah dijamin sama Allah. Dijamin. Jadi sekarang kita di dunia tugasnya apa? Ngejemput doang. Rezekinya udah ada. Setiap makanan, minuman itu semua udah ada, tulisan nama kita, semuanya udah ada. Makanya ada peribahasa ya, rezeki mah nggak pernah ketuk ke, yang suka ketuker mah sendal jep, gitu kan ya. Rezeki mah nggak pernah ada yang ketuker, yang suka ketuker mah sendal jepit. Jangan takut. Yang pernah ke Pamijahan, pernah jarang ke Pamijahan, dari depan ke tempat jarah atau ke buha, kiri kanan itu tukang dagang, oleh-oleh apa aja ya, dan semuanya sama. Dagangannya sama, oleh-oleh cincin sama semua. Tapi itu rezeki ya, dasar Allah yang ngatur ya. Kalau RT aja yang ngatur, buyang gitu. Bagaimana nih gue nentuin rombongan jarah dari Jakarta 3 bus yang dagang di Pamijahan ada 100 warung. Kalau RT yang harus ngatur, bingung. Lu beli ke sono ya, lalu belinya ke sini ya, lu ke sini ya, lu wah, ya Allah. Jangankan ngatur begituan nanti ya, ngatur bansos aja RT bingung kan itu ya. Aduh, diomelin mulu RT kan ya kalau ngatur bansos ya. Saya kagak kebagian Pak RT. Data mulu data orang mati segala ada, saya gitu kagak ada. Puyeng. Padahal mah kakaknya cuma 60 kakak, paling banyak 100 kakak. Ngatur segitu kayak kita mah bingung. Atau kita suami punya anak 2, 3, 4.
Kalau yang ngejamin rezeki harus kita, bapaknya, nggak bakalan sanggup, nggak bakalan, yakin nggak bakalan. Untung Allah Maha Rahman Maha Rahim. Kata Allah, gua tahu lu nggak bakal bisa ngurusin rezeki lu. Jangankan rezeki orang, rezeki kita aja kita nggak bisa. Maka kata Allah, udah urusan rezeki mah gua yang nanggung. Wa ma min dabatin bil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi, aku sudah jamin rezekinya. Hebat-hebatnya rezeki nih, kita bicara rezeki. Karena ini perlu ya kita pahami ya. Karena nggak sedikit ya orang masalah perut. Allah ya Allah. Maaf ya. Kita semua merasakannya. Kalau udah bicara perut mah, kagak ada saudara, kagak ada teman. Roti siapa ini? Sabodo. Perut. Ini. Makanya ya, Imam Ghazali pernah ngingetin, kalau hati kita pengen hidup, ada 3 hal yang harus dijaga. Kata Imam Ghazali, kan hati manusia itu beda-beda, ada yang hidup, ada yang mati. Bedanya apa? Kalau hati yang hidup dibawanya gampang, tapi kalau hati yang mati, astagfirullah. Makanya kita minta ke Allah dijaga hati kita jangan sampai mati. Kayak narik kebo yang beratnya 70 kilo lah misalnya, kebo gede, tawa sapi lemosin yang setahun lebih. Kalau sapi lemosinnya hidup, pakai tambang. Di sini nih dikasih tambang ke hidung, ya. Mencek orang Tasik mah kaluh diberi kaluhan. Kalau sapinya hidup, walaupun beratnya seton lebih, sekintal lebih misalnya ya, kasih sama bocah SD. Nih Tom, bawa nih sapi, pegang lu talinya. Ke bawah nggak itu sapi sama bocah SD sendirian? Ke bawah nggak? Bawa, enteng. Tapi kalau mati, jangankan lemosin, sapi yang paling kurus, yang paling beratnya juga 30 kilo dah, udah kurus banget dah, sapi kecil banget, sapi Bali misalnya gitu kecil, kurus lagi. Udah, tapi mati, sapinya mati. Jangankan bocah SD 1 orang, kita yang gede-gede 10 orang suruh manggul tuh sapi 30 kilo, berat. Kayak Idul Adha, kalau belum dipotong mas sapi digusur kemana gak enak sama kita ya. Begitu udah dipotong, naikin ke mobil katanya. Waduh, itu kita naikin ke mobil bak ya. Udah dipotong mah beratnya minta ampun. Kenapa bedanya berat sama enteng? Tadi mah masih hidup, sekarang mah udah mati. Orang dia sama. Kalau hatinya hidup, colek dikit berangkat, nasehatin dikit nurut, dikasih tahu iya. Itu kalau hatinya hidup. Tapi kalau hatinya mati, ya Allah, udah dinasehatin, udah digebugin, wah udah diapain aja ya, kagak roba-roba, gak bakal roba-roba, karena hatinya. Maka kata Imam Ghazali, jaga 3 hal supaya hati kita jangan mati. Mana yang 3? Pertama, jaga pandangan. Yang pertama, mata jaga. Kedua, jaga lisan. Ketiga, jaga perut. 3. Cuman ini yang 3 dibagi-bagi. Kalau mata ini bagiannya para laki-laki, yang kudu ngejaga mata mah lelaki. Kita jaga mata. Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Kalau kagak dilihat mah kagak pengen, kita enggak bakalan pengen kalau nggak ngeliat mah. Cuman karena kelihatan, aduh itu pantat, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus, diliatin aja kan itu pantat ya, pantat cewek maksudnya, jangan pantat sapi ya, aduh. Itu kan gara-gara kita ngeliatin ya, terus dah berimajinasi kita kan ya, aduh kayaknya ini seoles enak ini kayaknya ya, aduh pakai seoles ya. Lelaki itu yang paling berat, lelaki. Apa saja kejahatan, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan sumbernya dari mata. Karena mata adalah pintu jendela hati disebutnya. Mata itu jendela hati. Apa yang hati lakukan awalnya dari pintu mata, jendela mata. Maka bagi laki-laki tolong tundukkan pandanganmu, jaga pandangan. Kedua, lisan. Kalau lisan mah bukan laki-laki katanya. Ini mah diperuntukkan untuk para perempuan. Lisan mah ya.
Kayaknya ada peribahasa ya, perempuan mah cerewet. Perempuan mah kalau udah ngegosip 2 jam nggak cukup ya. Kenapa sih perempuan cerewet? Bibirnya 2 gitu katanya. Segala bibirnya 2. Emang apa urusan sama bibir bawah kan itu ya? Ngomong memakai yang ini ya. Tapi memang begitu. Kata para ulama, perempuan yang paling susah ngejaga lisan. Aduh, nih ya, lu jangan ngomong ya, ini rahasia ya. Itu perempuan ya. Nih, gua nih, kalau udah mau ngerumpi, begitu dia menggosip. Dikasih tahu tuh temennya, ntar temennya begitu lagi sama temennya. Nih ya, ini rahasia nih ya. Dan se-RT tahu semua. Sejamaah majelis taklim pengajiannya tahu, padahal mau rahasia gitu ya. Awalnya mah rahasia, jadi tahu semua. Itu perempuan, nggak bisa dia nahan lisan. Kita mah lelaki kesal dikit suka diem gitu ya. Kita mah kuat nahan ini, kita mah kuat. Kesal sama orang nggak mau nanya, kita kan suka gitu ya. Kuat nahannya. Kalau perempuan mah nggak bisa. Makanya dia kata Imam Ghazali, lisan perempuan tolong jaga. Nah, yang ketiga jaga perut. Apa maksudnya perut? Ini mah umum. Laki-laki sama, perempuan juga sama. Masalah perut mah sama katanya. Sama-sama nggak kuat ngejaga perut mah. Lelaki doyan makan, perempuan juga doyan makan. Jaga dari apa? Dari kenyang. Jaganya dari kenyang perut mah ya. Karena perut ini kata Nabi dibagi 3. 1/3 buat makanan, 1/3 buat minuman, 1/3 lagi buat napas. Kalau kita semuanya diisi makanan. Kalau lagi makan juga celana dibuka dulu gitu mah ya. Kalau udah full buka dulu, berdiri, loncat-loncat dulu, nurunin dulu katanya. Sampai mencek orang Tasik mah dahar teh sampai kamrekaan. Aduh ya. Makanya para nabi, para sahabat sispek, perutnya sispek, mereka mah sispek perutnya. Nggak ada yang kayak kita gitu ya. Kita mah mencek orang Sunda, orang-orang bunga kita mah ya. Jelma-jelma bunga orang mah. Naon bunga teh lain bunga bahagia, kembung di tengah. Perutnya apalagi ustadz, kiai, aduh gitu ya. Saya doang kali yang kurus ini ya. Kalau ngeliat kiai-kiai ajengan, perutnya udah kayak 7 bulan, 6 bulan ya. Itu harus dijaga ini, perut ini ya. Bahkan kata Siti Aisyah, awwalu bid'ah as-saba. Yang pertama bid'ah setelah Nabi wafat adalah kenyang. Itu bid'ah pertama yang terjadi kata Siti Aisyah setelah Kangjeng Nabi wafat ya, adalah kenyang, as-saba, kenyang. Karena di zaman Nabi makan ya sampai diganjal sama batu, Nabi mah ya. Saking ngejaga perut sampai diganjal kalau lapar sama batu, Nabi mah ya. Sahabat sama, puasa mulu. Aisyah, ada makanan hari ini? Tidak ada ya Rasul. Ya udah, aku puasa saja. Nabi kan begitu ya. Kalau kita mau bini, ada makanan nggak? Nyala, nggak ada. Lu kerja apaan lu dari tadi? Lu kagak masak, kagak apa? Gua udah makan, waktunya makan ini ya. Aduh, pagi-pagi kita mau uduk kan gitu ya. Siang nasi padang gitu mah ya. Sore somai gitu mah ya. Malam sate, nasi aduh gitu. Makan terus gitu. Nah itu. Kenapa perut ini harus dijaga? Karena di sini sumber segala-galanya, di perut. Penyakit dari perut. Kenapa kalau bulan puasa kita suka enteng ibadah? Bulan puasa ya, Ramadan. Pengen wiridan kalau lagi puasa mah, pengen i'tikaf, pokoknya ibadah enteng aja. Karena manusia itu kan terdiri dari 2, ada rohani, ada jasmani. Itu pilihan buat kita, mana yang mau dipenjarakan, mana yang mau dimerdekakan, dibebaskan. Begitu sebetulnya. Kita ini terdiri dari 2 unsur, rohani, jasmani, manusia tuh. Nah tinggal kita pilih mana yang mau dipenjarakan, mana yang mau dibebaskan. Kalau jasmaninya dipenjarakan, maka rohaninya bakal jadi rohani yang bebas. Tapi kalau rohaninya yang dipenjara, maka jasmaninya nanti yang bebas. Bagaimana memenjarakan jasmani? Nafsu makan ditekan, ditahan, enggak puasa atau makannya enggak terlalu banyak. Itu semakin kita tekan keinginan jasmani, kita penjarakan, kita ikat, nanti rohaninya bangkit. Semangat ibadah ada, semangat tahajud ada. Jadi enak aja dipakai ibadah teh kalau jasmaninya lagi dipenjarakan. Tapi jajal jasmaninya dibebaskan, mau makan ikutin, mau tidur ikutin, udah rohani kita terpenjara, nggak bisa bangun rohani kita. Tahajud kesiangan, jangan tahajud, subuhnya aja kelewat.
gara-gara malam kebanyakan makan kan gitu ya, apa nggak bakal bisa. Jadi pilihan kita itu mau dihidupkan ruhaninya atau mau dihidupkan jasmaninya. Yang jelas yang benar mah ruhani, jangan menjaga jasmani. Karena jasmani mah apa tuh nggak ada artinya kan, ntar dia mati cuma buat empan belatung doang kan gitu ya. Jasmani mah kan nggak ada. Yang harus dihidupkan mah ruh yang suci, ruhaninya. Nah, jadi kata Siti Aisyah, ternyata perut ini, masalah makan ini orang sudah sangat sulit menjaga perut. Bahkan awal bid'ah bukan maulid, bid'ah itu ternyata ya, bukan rajaban, bukan tahlil 7 hari, bukan. Bid'ah itu kata Siti Aisyah adalah kenyang, rasa kenyang setelah Nabi gak ada. Itulah bid'ah pertama yang terjadi setelah Nabi tiada. Dan itu yang harus dijaga. Kembali bicara masalah rejeki, bicara masalah makan, ini sangat sensitif. Kalau udah bicara lapar, udah bicara perut, ya Allah, maaf, orang bisa pukul-pukulan untuk masalah makan. Gak peduli itu siapa, gak bisa. Nah, maka karena sensitif masalah makan ini rejeki, maka kata Allah, kamu gak bakal bisa ngatur urusan rejekimu, berat. Maka aku saja yang ngatur. Dijamin sama Allah rejekimu. Sampai-sampai rejeki ini sampai jadi jaminan Allah. Sampai Allah mendatangkan rezeki kepada kita itu dalam tasawuf dengan 2 cara. Dipahami ya para saudaraku. Jadi Allah nyampaikan rezeki. Ingat ya, ada rezeki, ada milik. Rezeki sama milik sama apa kagak? Rezeki sama milik sama enggak? Beda. Pahami nih, pahami. Awas, yang kita cari, yang kita minta rezeki ya, karena beda. Contoh, ini aqua sama larutan cap kaki 3 milik siapa? Aqua nih, le mineral yang ada manis-manisnya, sama cap kaki 3 ini ya. Ini milik siapa ini? Punya siapa ini? Ya saya ya. Tadi kan udah dikasih itu tadi. Ini punya saya kan? Jangan di aku, ini udah punya saya ini. Kayaknya ragu banget bilang punya saya. Ini punya saya kan? Tadi dikasih kan? Ini milik saya, ini punya saya ini. Ini larutan sama ini. Walaupun ini milik saya, apakah ini otomatis akan menjadi rezeki saya? Belum tentu. Belum tentu. Ini pahami nih. Supaya kita jangan, kalau persepsinya salah nanti kan tindakan kita jadi salah ya. Memahami tentang rezeki dan milik dan tentang bagaimana itu rezeki. Karena ini urusan sensitif dalam kehidupan. Masalah rezeki, masalah perut, masalah makan ini. Ini milik saya dua-duanya karena udah dikasihin ke saya, tapi ini belum tentu jadi rezeki saya, belum. Apa bedanya milik sama rezeki? Milik mah yang kita miliki tapi belum kita manfaatkan. Belum terasa manfaatnya ya, milik mah ya. Tapi kalau rezeki sesuatu yang sudah menjadi manfaat buat diri kita, itu rezeki. Kalau ini larutan saya minum, berarti ini jadi rezeki saya. Tapi kalau larutan ini saya kasihin lagi ke jamaah, berarti milik saya tapi rezekinya jamaah. Bedanya begitu. Itu kue yang ada di depan milik siapa tadi itu kue? Roti. Sebelumnya punya orang itu sebelumnya miliknya orang. Tapi rezeki siapa? Kalau dimakan ya, nah udah dimakan si abang, berarti udah jadi rezeki si abang ya. Padahal itu roti bukan punya si abang sebelumnya kan ya. Atau kayak beginilah, kita kagak punya mobil, tetangga punya mobil. Begitu kita istri mau lahiran malam-malam mana hujan, bidannya rada jauh. Kita bilang tuh ke tetangga, aduh istri saya mau ngelahirin nih, minta bantuan, minta diantar pakai mobil, kan gitu ya. Diantar tuh sama tetangga kita pakai mobil dia. Mobilnya Alphard lagi ya, yang terbaru mobilnya ya. Itu Alphard milik kita bukan? Bukan, milik tetangga. Tapi rezeki siapa? Kita bisa memanfaatkan mobil Alphard. Kira-kira kalau persepsinya udah begini nih pemahaman kita, mendingan banyak milik apa banyak rezeki?
Rezeki banyak milik mah capek. Itu tetangga yang punya Alphard harus bayar pajak. Pajaknya juga 30 juta apa berapa Alphard mah ya. Harus ganti oli setiap 1500 km. Harus manasin. Kalau jalan harus hati-hati takut baret karena catnya mahal banget Alphard mah ya. Lah kita mah nggak usah bayar pajak, nggak usah ganti oli, nggak usah nyervis. Waktunya bini lahiran pakai langsung kita mah ya. Apa nggak enak itu dikasih rezeki sama Allah ya? Bukan Pajero, bukan Avanza, bukan Xenia, Alphard rezeki kita, bayangin itu. Jadi mendingan banyak rezeki hidup mah. Emang ada yang ngimpi-ngimpi apa kita dikasih roti apa kan enggak ya? Kita menjalani waktu di sini kan biasa aja normal gitu. Tiba-tiba Allah datangin rezeki kan ya Allah, enak. Nah, maka bicara masalah rezeki Allah datangkan kepada diri kita menurut ulama tasawuf ada dua macam. Satu bisa dengan jalur mutajaridin, yang kedua bisa dengan jalur muktasibin. Ini paham ya sekali lagi ya, supaya kita jangan salah lagi persepsi. Jadi rezeki itu datang kepada kita dengan dua jalur. Satu bisa dengan mutajaridin, kedua bisa dengan muktasibin. Cadong belum lewat cadong? Aduh, udah mau jam 11 ini nih ya. Nunggu cadong doang ini kan. Satu mutajaridin, satu muktasibin. Ini nih jalur ini ya. Ini awal, bukan awalnya sih ya. Salah satu yang menyampaikan teori ini adalah Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dua-duanya mazhab fikih, ulama mujtahid fikih. Imam Malik, kan ada 4 ya mujtahid fikih itu ya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ya, kalau tauhid ada 2 ya, Abu Hasan Al As'ari dan Imam Mansur Al Maturidi. Kalau tasawuf ada Junaidi Al Baghdadi, ada beberapa dah tasawufnya gitu ya, mujtahidnya. Kalau fikih 4. Nah, salah satunya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik namanya. Suatu hari dia lagi ngobrol berduaan di rumah gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini, wahai guru, rezeki itu bakal datang kepada kita kalau kita usahakan. Kata Imam Syafi'i begitu pendapatnya nih. Ini dua-duanya ulama besar ya, ulama besar ini dua-duanya. Murid sama guru teh luar biasa ini mah. Kata Imam Syafi'i, guru, rezeki itu bakal datang kepada kita sampai ke kita kalau diusahakan. Kata Imam Syafi'i. Kata gurunya, betul. Tapi kata Imam Maliki, tapi bisa juga Allah ngasih rezeki kepada kita tanpa diusahakan. Kata Imam Maliki, kata gurunya. Imam Syafi'i gak percaya. Masa iya ada rezeki nyampe gak diusahain? Murid namanya juga ilmunya belum nyampe, mungkin gitu ya. Makanya ada peribahasa ya, saluhur-luhurna hulu, tak mual bisa ngaluhuran hulu, gitu ya. Itu bahasa Jepang itu ya. Saluhur-luhurna tak mual bisa ngaluhuran sirah. Sepintar sehebat apapun murid, gak bakal bisa ngelebihin gurunya, gak bisa. Jangan songong sama guru kita ya. Abong-abong dia guru alip-alipan di kampung, kita udah pesantren kuliahnya ke luar negeri, ke Timur Tengah, pulang belagu sama guru kita. Jangan, nggak berkah ilmu kita. Begitu pun Imam Syafi'i nggak percaya. Masa iya rezeki bisa datang tanpa diusahain? Ya udah, perdebatan mereka selesai. Pamitlah Imam Syafi'i pulang. Di tengah perjalanan ada yang sedang manen anggur. Imam Syafi'i berinisiatif ngebantuin yang panen anggur. Beres ngebantuin, biasalah orang ngebantuin makan buburu ngaranna ge, dikasihlah anggur tuh sama yang punya anggur, sama punya kebon. Begitu dapat anggur, Imam Syafi'i teringat sama perdebatan tadi dengan gurunya. Tuh kan, kata saya juga, kata Imam Syafi'i dalam hati, kalau pengen dapat rezeki mah harus kerja. Dia tambah pede kan gitu. Wah, saya mau balik lagi ke rumah guru saya mau membuktikan pendapat saya bahwa benar, rezeki itu didapat kalau kita mau usaha. Gak jadi pulang, balik lagi ke rumah gurunya dengan nenteng anggur. Mau belagu lah bahasa kita ya, bahwa pendapat saya benar gitu. Nyampe tuh ke rumah gurunya, Waalaikumsalam, masuk. Kenapa Syafi'i? Balik lagi. Ini guru, mohon maaf,
Kita lanjutkan diskusi kita yang tadi. Ya, gimana? Tadi kan kata saya, rezeki itu didapat kalau kita mau usaha, ikhtiar bekerja. Sekarang saya buktikan tuh pendapat saya. Apa? Tadi waktu saya pulang ada yang lagi panen anggur, saya bantuin. Dibantuin, saya dikasih nih anggur. Ini kan betul pendapat saya, rezeki itu didapat kalau kita mau usaha. Iya betul. Terus sekarang mau gimana? Sekarang saya mau niat dihadiahkan untuk guru saya anggur ini. Kata Imam Syafi'i itu ya. Gurunya nerima, alhamdulillah, terima kasih Syafi'i. Sambil senyum-senyum, gurunya senyum-senyum. Tahu gak kamu Syafi'i? Apa guru? Saya dari tadi lagi ngehayal aja katanya. Panas-panas gini enak, kayaknya kalau makan anggur. Kata gurunya katanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur, padahal saya nggak ngapa-ngapain loh. Aduh, nunduk Imam Syafi'i. Iya. Artinya apa? Rezeki bisa datang ke kita walaupun tanpa diusahakan. Berarti Imam Maliki makomnya mutajaridin, Imam Syafi'i makomnya muktasibin. Artinya apa? Rezeki itu bisa didapat dengan diusahakan, bisa juga rezeki didapat dengan tidak berusaha. Inilah jaminan Allah, saking hebat-hebatnya jaminan Allah gitu. Sampai datangnya aja dibikin dua versi sama Allah gitu, supaya kita yakin. Kalau abang-abang di sini rezekinya selama ini mutajaridin apa muktasibin? Mutajaridin. Enggak, maaf. Sebelum di sini maaf. Sebelum di tempat mulia ini maaf. Lagi di rumah kemarin kita ya. Rezeki kita itu diusahakan apa tidak diusahakan? Rata-rata ya diusahakannya, dan memang itu kewajibannya ya. Ini bukan pilihan, awas nih jangan salah paham nih, saya ngejelasin. Ini bukan pilihan, saya mau ngikutin Imam Maliki aja, nggak boleh ya. Tetap kewajiban kita mah usaha, ikhtiar. Cuman nanti Allah bakal nyortir mana yang didiamkan di makom mutajaridin, mana yang didiamkan di makom muktasibin. Kalau kata guru begini nih, cara ngetesnya begini ya. Saya ini urusan rezeki ada di mutajaridin apa di muktasibin? Kata guru caranya begini ya. Nanti kalau pulang dari sini bisa kita praktekkan di rumah ya. Buat ngetes, kali aja Allah merubah nasib kita gitu ya. Kali aja. Caranya gini. Pertama, habiskan semua harta yang kita miliki. Kata guru begitu ya. Duit kasihin, sodakoin atau dihabisin lah. Nasi beras semua habisin semua. Milik kita habisin, bukan rezeki, milik habisin. Setelah habis, kemudian kamu diam ibadah, jangan ngapa-ngapain 3 hari. Caranya, jangan ngapa-ngapain 3 hari. Kalau 3 hari kamu masih hidup dan ada rezeki pastinya gitu ya, berarti makom kamu sudah di makom mutajaridin. Tapi kalau kira-kira baru 2 hari setengah udah ngap-ngapan, nah itu mah udah mau nggak mau keluar, usaha, kerja, jemput rezeki kamu. Gitu kata guru caranya. Jadi ini bukan pilihan, ini mah karunia, ketetapan yang Allah berikan gitu ya. Ya contoh gampangnya kayak guru-guru kita ya. Guru-guru kita, ya saya dah yang jeleknya saya dulu lah contohnya ya. Tiap hari kerjaan di rumah ngurusin santri, tiap hari, tiap pagi, tiap malam ngisi majelis taklim, maunya seminggu penuh dah gitu ya. Guru ngenasehatin nama saya, awas jangan abong-abong jadi ustaz, jadi kiai, kamu nggak mau kerja. Guru tetap begitu ya, artinya memang begitu, pituah yang benar begitu ya. Mau apapun profesi kita, kerja mah wajib ya, karena banyak ulama-ulama juga dulu kan yang bekerja ya, yang bikin keramik, yang tukang jahit, yang tukang banyak gitu. Maka guru kita selalu begitu nasihatin, jangan abong-abong jadi ustaz, kamu kerja. Saya juga ngalamin, nyobain saya juga, dari mulai belajar jualan beras, saya pernah gitu ya. Terus jualan tahu, jualan pulsa, apa aja pokoknya yang temen ngajakin saya usahain. Tapi alhamdulillah sampai hari ini modalnya habis, untungnya kagak ada pokoknya ya. Ngaji ketinggalan, santri kagak keurus, ke majelis taklim capek mulu saya akhirnya. Akhirnya ya udah dah, sekarang mah ngurusin santri aja, berjamaah, ngaji, udah begitu aja setiap hari sampai sekarang nih. Tapi alhamdulillah ya, istri baru 1, anak saya 6, alhamdulillah hidup, mobil punya, motor punya, makan, lebaran orang-orang beli baju. Walaupun tadi ya mencoba usaha mah, alhamdulillah untungnya modalnya habis, untungnya kagak ada aja pokoknya. Tapi kerjaan begitu doang tuh tiap hari.
Kamis, besok Jumat ke Keranggan, Sabtu, Minggu, Senin, pokoknya seminggu dah. Jadwal itu penuh, pagi sama malam. Kalau pulang ke rumah ngurusin santri. Bayangin kalau mau sambil jualan beras kan gitu ya. Mau kapan kita ngurusin ya kan? Artinya nggak mungkin kan gitu, nggak mungkin ya. Nah, hal-hal kayak begitu mungkin gitu ya. Inilah yang sedang ya sama Allah mungkin ya. Udahlah ini mutajaridin kali gitu ya. Nah, ini muktasibin kali begitu. Salah satu contohnya begitu dah. Kerjaan kagak punya tapi rezekinya miliknya banyak. Itu orang-orang muktasibin. Tapi ini bukan pilihan, bukannya. Dan jangan coba-coba yang udah di muktasibin pengen loncat ke mutajaridin, nggak bisa. Atau yang udah kayak saya nih, maaf ini bukan lagi sombong atau enggak, ini lagi nyontohin aja nih biar kita, ini contoh paling jelek dari saya. Saya nih misalnya kata Allah saya udah di mutajaridin, terus saya coba-coba pindah ke muktasibin, mau bisnis mau usaha, kayak tadi kejadiannya, modal habis untung kagak ada gitu, barang juga kagak ada, santri gak keurus, majelis taklim gak keurus akhirnya, karena memang itu udah jalurnya dah gitu ya, udah jalurnya. Tapi artinya begitulah misterinya rezeki, Allah sampaikan kepada hamba-hambanya bisa dengan dua jalan. Modalnya satu doang. Kalau pengen dapat rezeki modalnya satu. Kalau ada yang tahu jawabannya langsung kita pulang aja, kita tutup dengan doa. Ada yang tahu nggak? Udah mau jam 11 juga soalnya. Supaya kita dapat rezeki modalnya cuma satu doang, asli satu doang. Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau ada yang bisa ngejawab tahu bener langsung doa, kita pulang udah ayo. Ada yang tahu nggak? Satu doang supaya kita dapat rezeki ya, supaya kita dapat rezeki dari Allah. Satu doang modalnya. Apa coba? Iya bang? Ya takwa mah, ya betul lah takwa. Tapi bukan itu maksud saya, bukan. Kadang yang kagak takwa ge dapat maksudnya ya. Asli ini mah dia kagak takwa ge kalau punya modal itu dapat rezeki dari Allah, dapat. Apa coba? Abang? Hah? Apa? Itu yang barusan bener tuh apa? Hah? Hidup. Ah iya itu. Iya itu bener. Modalnya hidup doang. Selama kita masih hidup, masih bernyawa, masih napas, masih ngek-ngekan, yakini rezeki kita pasti ada. Kenapa itu orang mati? Bukan karena tabrakan. Banyak yang tabrakan parah masih hidup. Kenapa dia mati? Bukan karena gantung diri. Banyak yang gantung diri juga masih hidup. Kenapa dia mati? Minum baygon. Banyak yang udah minum baygon ini masih hidup. Kenapa itu mati? Ditembak. Banyak yang ditembakin masih hidup. Yang sakit puluhan tahun masih hidup banyak. Bukan itu penyebab kematian manusia, bukan. Apa penyebab kematian manusia? Jatah rezekinya itu udah selesai. Pokoknya mau lagi sehat, mau lagi di rumah, kalau rezekinya udah habis mati aja orang mah. Tapi kalau rezekinya masih ada, walaupun tinggal seteguk air, mau ditembakin, mau digebukin, mau diapain, gak bakalan mati itu orang. Karena rezekinya masih ada. Jadi kita harus pede, harus yakin selama masih hidup mah rezeki kita pasti ada. Mau lewat jalur muktasibin atau jalur mutajaridin. Lihat orang yang di ICU yang udah koma. Ya Allah. Dipaksa itu rezeki karena masih hidup ya, koma karena masih hidup, dipaksa rezeki sama Allah masuk, nggak bisa lewat mulut, lewat sini nih dibolongin, lehernya dibolongin, cuman buat masukin asupan makanan doang ya. Kenapa itu dokter sampai begitu? Karena dia masih hidup, jatah rezekinya masih ada dari Allah, dipaksa pokoknya kalau masih hidup. Apalagi kita yang sehat kan gitu ya. Kenapa harus takut sama rezeki? Kenapa harus berebut masalah rezeki? Ngapain? Orang yang udah di ICU aja rezekinya disampaikan sama Allah kalau masih hidup. Tadi urusan takwa mah itu mah pelancar aja ya. Semakin takwa rezekinya tambah lancar. Tapi mau dia nggak takwa, mau tukang dosa, pokoknya kalau masih hidup mah rezekinya ada aja pokoknya mah ya, ada aja. Yang penting dia masih hidup. Sampai di situ dulu poin yang ketiga dari hadis ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan poin selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal.